Saudaraku yang Allah muliakan, mari kita bersegera taubat kepada Allah dan memperbanyak istighfar, karena berapa banyak dosa disadari atau tidak disadari kita lakukan, entah itu dari dosa mata, dosa telinga, dosa anggota tubuh yang lainnya. Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Muslim nomor 2702, Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fi kulli yawmin mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya setiap hari sebanyak mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat, dan perintah ini merupakan perintah wajib yang harus segera dilaksanakan sebelum ajal tiba. Dalam surat An-Nur ayat 31 Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Kenapa orang-orang beriman disuruh untuk bertaubat? Karena hanyalah orang-orang yang mereka itu meyakini keberadaan Allah, dan kadang kala hati ini lalai. Kalau dalam surat At-Tahrim ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yaitu benar-benar bertaubat, semurni-murninya, ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan untuk bertaubat, karena taubat merupakan jalan kebahagiaan, jalan menuju surga, membersih hati, menghapus dosa, dan menjadi sebab keridhaan Allah. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa, dan yang terbaik dari mereka adalah yang bertaubat kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabu. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Rasulullah juga memerintahkan umatnya untuk selalu bertaubat kepada Allah. Bahkan beliau mencontohkan kepada umatnya bahwa beliau bertaubat sebanyak 100 kali dalam sehari. Astaghfirullahaladzim. Apa makna taubat? Makna taubat yaitu kembali dari kesalahan dan dosa menuju kepada ketaatan. Orang dikatakan bertaubat kalau ia mengakui dosa-dosanya, menyesal, berhenti, dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatannya. Maka lafaz taubat dalam surah At-Tahrim ayat 8 itu diiringi dengan lafaz nasuh, sehingga menjadi taubat nasuh, taubat yang betul-betul murni, bermakna taubat yang ikhlas, jujur, benar, tidak mengulangi lagi, taubat yang tidak diiringi lagi dengan perbuatan dosa.
Tidak ada khilaf atau perbedaan di antara para ulama tentang kewajiban bertaubat. Bahkan taubat adalah fardu ain yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan muslim. Ibnu Qudamah al-Maqdisi, beliau berkata, para ulama telah ijma tentang kewajiban bertaubat, karena sesungguhnya dosa-dosa itu bisa membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah, maka wajib bertaubat. Kalau Ibnu Qayyim Az-Jauziyah rahimahullah, beliau berkata, taubat merupakan awal, persinggahan, pertengahan, dan akhir perjalanan hidup seseorang. Seorang hamba yang sedang mengadakan perjalanan menuju Allah tidak boleh lepas dari taubat hingga ajal menjemputnya. Taubat merupakan awal langkah seorang hamba kepada Allah, dan akhir langkahnya. Kebutuhan seorang hamba terhadap taubat di akhir hayatnya amat sangat penting dan sangat mendesak. Sebagaimana juga taubat dibutuhkan di awal perjalanan hidup seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ayat ini diturunkan di Madinah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang pilih supaya mereka bertaubat sesudah mereka beriman, bersabar, hijrah, dan berjihad kepada Allah. Dalam surat Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajali musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, tentunya Dia Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu hingga pada waktu yang telah ditentukan, dan Dia Allah akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat nanti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah gambaran para nabi untuk menyerukan kepada umatnya selalu bertaubat. Satu contoh, Nabi Hud ketika beliau mengatakan, wa ya qaum istaghfiru rabbakum matubu ilaihi yursil. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Saudaraku, Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Kalau Imam An-Nawawi berkata, para ulama telah bersepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, baik itu dosa kecil apalagi dosa besar. Kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia banyak sekali. Setiap hari manusia pernah berbuat salah, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik dosa kepada Allah, baik dosa kepada manusia. Wajib kita bertaubat kepadanya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah menghitung di satu majelis Rasulullah bahwa 100 kali beliau mengucapkan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ya Rabbku, ampunilah aku dan aku bertaubat kepadamu, sungguh engkau menerima taubat lagi maha penyayang. Apabila ada yang beranggapan bahwa dirinya telah melakukan perbuatan dosa yang banyak sekali sehingga merasa dosa tidak akan diampuni oleh Allah,
maka orang ini harus mengubah anggapan buruknya itu. Dia harus yakin bahwa Allah akan mengampuni segala dosa jika pelakunya bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuh. Segeralah bertaubat. Tidak ada kata terlambat dalam masalah taubat. Pintu taubat selalu terbuka sampai matahari terbit dari barat. Seorang muslim tidak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah. Maka Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.